Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari ajang bergengsi di akhir abad 19, yaitu 6th American Chess Congress di New York, Amerika Serikat. Ini adalah ajang untuk seleksi menuju kejuaraan dunia dan pastinya diisi oleh pecatur-pecatur elit dunia di era itu. Partai ini mempertemukan antara pecatur Austria Max Weiss melawan pecatur Inggris William Pollock. Sebagian besar sahabat-sahabat pasti baru mendengar nama keduanya. Tapi karena ini adalah channel Wong Catur, maka partai-partai yang kami upload hanyalah partai dengan pengorbanan spektakuler serta langkah-langkah brilian yang penuh kejutan. Keindahan partai ini terlukis pula pada label mentereng yang disematkan oleh situs-situs catur dunia, yaitu Abstract Art. Sehebat, seindah dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainannya? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang dan mari kita mulai. Sebelum kita mulai, silakan sahabat-sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe serta mengaktifkan notifikasi agar mendapat pemberitahuan pada setiap video baru kami. Pada permainan kali ini, Max Weiss memegang buah putih dan William Pollock memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan E5, kemudian kedua pemain mengembangkan kuda ke petak F3 dan C6. Max Weiss mengirim gajah petak terang ke B5 dan William Pollock menjawab pion A6 menekan gajah. Seperti yang beberapa kali kita lihat, ini adalah formasi Ruy Lopez opening Morphy defense. Putih memundurkan gajahnya ke petak A4, dan hitam mengembangkan kuda satunya ke petak F6 sambil memberi tekanan pada pion pusat E4. Max Weiss memberi pengawalan untuk pion tersebut dengan dorongan pion D3. Hitam memberi jawaban pion B5 kembali menekan gajah, dan Max Weiss menyelamatkan gajahnya dengan mundur ke petak B3. William Pollock lalu mengirim gajah petak gelap miliknya ke C5. Putih pion C3 dan hitam pion D5 menantang pertukaran. Putih menerima tawaran pion kali pion dan William Pollock memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda. Max Weiss memajukan menteri ke petak E2 menambah tekanan pada pion hitam E5 dan dijawab oleh William Pollock dengan rokade sayap raja. Menteri putih terus maju ke E4, kali ini menekan pula kuda D5. Langkah antisipasi dari William Pollock adalah gajah ke E6 menambah pengawalan. Max Weiss kuda kali pion E5 dan membuka kemungkinan pertukaran kuda. William Pollock menerima tawaran kuda kali kuda. Putih tentu lanjut dengan menteri kali kuda. Kuda hitam melompat ke B4 menekan pion D3 dan gajah terang kedua kubu saling berhadapan secara diagonal. Respon dari Max Weiss adalah rokade sayap raja. William Pollock lanjut dengan kuda kali pion menyerang menteri. Menteri putih bergeser ke petak H5. Hitam memutuskan untuk melakukan pertukaran perwira lagi, yaitu gajah kali gajah B3 dan putih pion kali gajah. Benteng hitam lalu bergeser ke E8. Putih melompatkan kudanya ke petak D2. Jawaban dari William Pollock adalah menteri ke E7. Max Weiss kemudian mendorong pion B4 menyerang gajah. William Pollock menyerbu dengan gajah kali pion F2 skak. Putih menggeser rajanya ke petak H1. Hitam mengambil langkah cerdik yang sangat cantik, yaitu mengorbankan menterinya ke petak E1. Tentu saja, perwira tertinggi milik hitam ini sangatlah beracun. Karena jika pengorbanan diterima dengan benteng kali menteri, maka hitam akan lanjut benteng kali benteng skak. Putih terpaksa menutup dengan kuda dan hitam benteng kali kuda skakmat. Di partai aslinya, Max Weiss mengambil langkah terbaik, yaitu mendorong pion ke H3 untuk memberi ruang bagi rajanya. William Pollock membuat permainan semakin menegangkan, karena ternyata dia tidak menyelamatkan menteri, melainkan memukul gajah C1 dengan menggunakan kuda. Dan ini artinya sang menteri dikorbankan untuk kedua kalinya. Barulah kali ini putih menerima pengorbanan benteng kali menteri dan memang itulah langkah terbaik. Dan sebenarnya kali ini lebih terasa sebagai pertukaran materi biasa. William Pollock tentu saja menjawab benteng kali benteng skak. Raja putih maju ke H2. Hitam melanjutkan serangan ini dengan gajah G1 skak.
Raja Putih maju lagi ke petak G3. Serbuan hitam berlanjut dengan benteng E3 skak. Raja Putih kembali maju ke G4. Kuda hitam melompat ke E2 untuk semakin membatasi ruang gerak Raja Putih. Max Weiss kuda F1 menyerang benteng hitam. Jawaban hitam adalah pion G6 berbalik menyerang menteri. Putih melarikan menterinya ke petak D5 dan menyerang benteng hitam A8. Hitam melanjutkan serangan ini dengan pion H5 skak. Raja Putih maju ke petak G5. Di titik ini, kedua benteng hitam sedang terancam. Manakah benteng yang akan diselamatkan? Atau ada langkah lain dari William Pollock? Kita sampai di segmen kuis, karena ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 7 langkah, meskipun Putih berhasil menemukan jawaban terbaik di setiap langkahnya. Apa langkah yang akan diambil oleh William Pollock di posisi ini? Yang jelas ini adalah satu-satunya langkah yang benar, dan semua langkah apapun yang lain akan membawa permainan kembali ke posisi berimbang atau Putih justru bisa berbalik unggul. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah tersebut adalah Raja maju ke G7. Di posisi ini, jawaban terbaik Putih untuk memperpanjang nafas adalah menteri kali benteng A8. Atau pion maju ke G3. Atau pengorbanan menteri dengan memukul pion F7 skak. Atau pilihan lain benteng kali pion A6. Yang keempatnya bernilai sama. Tapi di partai aslinya, Max Weiss mengambil langkah lain sehingga kematian bagi rajanya datang lebih cepat, yaitu kuda kali benteng E3. Dan mari sama-sama menikmati rangkaian keindahan serangan dari William Pollock. Dia memberi jawaban pion F6 skak. Langkah ini memaksa Raja Putih untuk bergeser ke H4 sebagai satu-satunya petak penyelamatan. Gajah hitam ikut beraksi dengan bergeser ke F2 skak. Tak ada jalan bagi Putih kecuali menutup skak dengan pion ke G3. Dan kita tentu semua tahu langkah pamungkasnya, yaitu gajah kali pion skakmat. Raja Putih pun terkapar tak berdaya di petak H4. Terlihat di sini bahwa kombinasi gajah dan kuda milik hitam begitu mematikan. Bahkan satu-satunya perwira lain yaitu benteng A8 belum bergeser sedikit pun sejak permainan dimulai. Di sisi lain, Putih masih mempunyai kuda, benteng, dan menteri yang semuanya tak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah kematian bagi rajanya. Benar-benar serangan maut dan indah dari Master Catur Inggris William Pollock. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.